Makanya ini KPK ini, makanya saya bilang operasi tipu-tipu gitu, atau jangan-jangan operasi titipan, OTT juga kan, operasi titipan. Saya tidak menerima sepeser pun duit dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kemenaker. Ya, sebetulnya sudah terjawab ya, bahwa praktek ini sebelum saya ada. Kedua, tidak ada sedikit pun Rp1 pun mengalir ke saya. Nah, artinya narasi KPK yang selama ini coba mengesankan bahwa saya bermain di balik ini semua kan sebenarnya terjawab di fakta persidangan tadi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ikutinnya terus sampai endingnya kita tahu bahwa OTT ini, operasi tipu-tipu ini saya sedikit coba memberi konfirmasi tentang OTT. Mana ini saya nih? OTT ini undang-undang ya, definisi undang-undang ya, bukan definisi Kemenaker atau definisi Immanuel Ebenezer yang menjadi tersangka. Tapi ini undang-undang, bahwa definisi tangkap tangan itu nih pasal 1 ayat angka 40. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu 1. Sedang melakukan tindak pidana. 2. Beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan. 3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Misalnya, contohnya copet, kan OTT itu. Misalnya narkoba yang dilakukan polisi. Nah itu OTT, itu benar OTT. Makanya ini KPK ini, makanya saya bilang operasi tipu-tipu gitu, atau jangan-jangan operasi titipan. OTT juga kan, operasi titipan gitu loh. Yang namanya OTT itu apa yang dilakukan polisi tuh, serse itu yang nangkap narkoba, nangkap apa, itu kan barang buktinya ada. Ini yang ngomong undang-undang, bukan saya. Makanya mereka ini, KPK ini entitas apa ini? Kalau mereka mau di atas negara silakan. Ingat, Presiden sudah menyampaikan jangan ada pemerintahan di dalam pemerintahan. Itu dari saya. Tadi yang jelas sudah terungkap ya, dikit demi dikit, bahwa saya tidak menerima sepeser pun duit dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kemenaker. Tapi dikit-dikit ikutinnya terus ya. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Ya nanti saya jelaskan lagi. Karena ini kan definisi OTT gitu loh. Makanya OTT-nya KPK itu OTT yang mana? Ikut undang-undang atau definisi KPK gitu loh. Ini undang-undang yang bicara ya, undang-undang KUHP lama dan KUHP yang baru. Bukan dari saya dan Kemenaker yang ngomong. OTT itu definisi OTT. Apalagi tadi juru bicara KPK, jangan koar-koar, fokusnya pada sidang. Ya mereka takut, modus mereka kita ungkapin. Saya akan ungkapkan modus-modus kejahatan mereka. Ya, mumpung saya di penjara, ini pesan buat KPK. Saya semakin di penjara semakin kuat, bukan semakin lemah. Terima kasih, salam hormat. Iya. Mungkin Pak warnanya dulu aja kali Bang. Nanti kita sampaikan. Warnanya apa sih Bang? Partainya warna dulu. Partai dulu deh, partai. Ormasnya dulu ya. Ya boleh, apa tuh Bang? Ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Oke. Kedua, partainya ada huruf K-nya. Lihat dulu ya, klunya ya. PKS Bang. Enggak, saya nggak mau nyebutin dulu. Warnanya sih kalau nggak warna. Nggak boleh tahu dong. Mau tahu nggak? Apa? Mau tahu aja lu. K-nya di depan apa di tengah? Mau tahu aja, tenang aja. Oke. Kalau ormas Bang? Nanti, selalu aja. Duduk sini dulu ya, belum duduk sini. Oh iya, itu Pak Purbaya itu kasihan. Itu sejengkal lagi mau dinoelkan tuh. Sidak-sidak soal barang-barang selundupan itu. Berarti berkaitan dengan kebijakan yang diambil Pak Purbaya selama Iya. Ya seluruh kan ada mirip-mirip saya dengan Pak Purbaya. Kita lagi ngelawan, ngebenahin Republik ini. Ya pokoknya gini, siapapun pejabat eksekutif yang membangun, yang berprestasi, ya siap-siap ya digigit anjing liar. 3. Minimal dapat infonya dari siapa? Ada dong. Di tahanan atau di... Oh, ini lah ada lah. Kita yang jelas ini informasi itu A1. Pak Purbaya akan dinoelkan. Kita mengganggu pesta
para anjing liar. Info ini abang dapat ketika abang sudah ditahan atau? Ada dong, kita sering diskusi lah. Thank you, bang. Ya, thank you ya, makasih ya Pak. Makasih ya. Hampir semua kasus OTT itu operasi tipu-tipu. Bang ke tengah aja kali bang. Ya, operasi tipu-tipu yang dilakukan para konten kreator yang ada di Gedung Merah Putih. Ya kayak pertama saya waktu katanya di OTT, mereka bilang, Pak, datang Pak ke kantor saya. Mau ngapain? Saya bilang, ada klarifikasi mau dikonfrontir. Pas saya datang, paginya saya di PSK-in. Kemudian, Pak, mobil-mobil Pak mana semuanya? Saya kasih mobil saya. Besoknya saya di framing 32 mobil hasil pemerasan. Kemudian lanjut lagi, Pak, kooperatif aja Pak, nanti ini dengan bla 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 nya. Besoknya saya di framing 201 miliar hasil pemerasan Immanuel. Makanya kita mau lihat pengusaha mana yang saya peras. Kalau KPK main-main dalam hal ini, jangan salahkan rakyat ketika rakyat punya cara tersendiri untuk mengatasi kelicikan dan kejahatan ini. Karena mereka selalu berbohong framingnya. Yang dia bohongin itu presiden, yang mereka bohongin itu rakyat. Nggak malu kasus SDP, mereka berpolitik. Makanya pertanyaan saya, KPK ini lembaga hukum atau konten kreator? Itu harus publik harus tahu. Kalau saya sih sudah berharap satu, harapan saya hukum mati saya, karena saya komit terhadap isu ini terkait hukuman mati. Tapi jika tidak, hukum saya seringan-ringannya. Apapun yang namanya korupsi, basisnya pertama kebohongan. Dasar dari korupsi adalah kebohongan. Tapi kita tetap akan hormati JPU, hakim, dan tempat ini. Pertandingan Pak, tempat ini hasil dari pajak rakyat. Kita harus menghargai para pembayar pajak. Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya nih. Pesan Pak Purbaya, modusnya hampir sama semua. Hati-hati Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih, saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan dinoelkan. Hati-hati tuh Pak Purbaya. Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu. Ya. Tadi kan Bang Nal ngomong kalau minta bahwa kalau memang bersalah itu akan Hukum mati. Apalagi ini kan pas banget. Ada bencana alam. Bayangin, bangsa ini, negara ini sedang bahu-membahu mengatasi bencana alam. KPK malah apa? Dia perangi negara ini. Moralnya di mana tuh KPK? Bangsa ini lagi bahu-membahu mengatasi problem bencana. Dia malah sibuk memerangi negara ini. Gila nih menurut saya. Oke, nanti banyak yang saya sampaikan lah. Tapi yang pasti saya sudah mengaku salah. Tapi nanti kita lihat kesalahan saya di mana. Kalau di dakwaan jaksa kan tidak terkait hasil pemerasan, tidak ada yang saya peras. Ini baca dakwaannya, tidak ada hasil memeras. Masa gembong dapatnya 70 juta? Masih belum. Ini gua wamen apa staf wamen ini? Dapat 70 juta doang. Aduh. Bang, yang terkait partai dan ormas itu berarti ada aliran uang ke partai dan ormas itu? Pokoknya nanti kita sampaikan. Ya, saya tidak mau tahu. Nanti tanya sama pihak saya ya, biar kita ngobrol. Yang jelas, ini perlawanan balik pengusaha yang tidak nyaman dengan kebijakan saya. Jadi narasinya ya bikin aja Immanuel memeras. Nah, kita buktikan nanti. Saya meras pengusaha nggak? Saya mau tahu pengusaha yang mana saya peras. Karena pas banget kan, selama ini kan saya sidak-sidak nih. Banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan pemerasan terhadap buruh dan rakyat. KPK kemana? Gitu. KPK kemana? Jutaan rakyat, jutaan buruh diperas oleh pengusaha kemana? Hari ini narasi yang dilakukan KPK terhadap diri saya, Immanuel memeras pengusaha. Keji, tapi ya nggak apa-apa. Saya petarung, walaupun hari ini saya seperti singa sirkus dikandangin, tapi suatu saat ya
saya akan bangkit kembali. Karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus bersama saya. Uang ke partai dan ormas itu. Pokoknya nanti kita sampaikan, ya. Satu Saya tidak mau partai tahu. Nanti tanya sama pihak saya ya, nanti biar kita ngobrol. Yang jelas, ini perlawanan balik pengusaha yang tidak nyaman dengan kebijakan saya. Jadi narasinya ya bikin aja Immanuel memeras. Nah, kita buktikan nanti. Saya memeras pengusaha nggak? Saya mau tahu pengusaha yang mana saya peras. Karena pas banget kan, selama ini kan saya sidak-sidak nih. Banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan pemerasan terhadap buruh dan rakyat. KPK kemana? Itu. KPK kemana? Jutaan rakyat, jutaan buruh diperas oleh pengusaha kemana? Hari ini narasi yang dilakukan KPK terhadap diri saya, Immanuel memeras pengusaha. Keji, tapi ya nggak apa-apa. Saya petarung, walaupun hari ini saya seperti singa sirkus dikandangin, tapi suatu saat ya saya akan bangkit kembali. Karena saya yakin bahwa Tuhan Yesus bersama saya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.